Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan betapa berharganya kasih seorang ibu? Pernahkah kalian melihat bagaimana sebuah pakaian lusuh bisa menjadi bahan ejekan? Padahal di balik pakaian itu ada air mata, perjuangan, dan cinta yang tak ternilai harganya? Hari itu, sebuah pesta pernikahan besar digelar di sebuah gedung mewah. Lampu kristal menggantung indah, musik merdu mengalun, dan aroma wangi bunga segar memenuhi ruangan. Tamu undangan datang silih berganti, dengan pakaian indah dan wajah yang penuh senyum. Semua orang tahu, hari itu adalah hari bahagia bagi pasangan muda yang sebentar lagi akan resmi bersanding di pelaminan. Pengantin pria tampak gagah dengan jas hitam rapi, sementara calon istrinya tampak cantik dengan gaun putih panjang berhiaskan permata. Semua mata tertuju pada mereka, seolah pasangan ini adalah bintang utama dalam sebuah dongeng. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, ada sebuah peristiwa yang tak pernah diduga akan terjadi. Ketika para tamu tengah asyik berbincang, mendadak suasana berubah hening. Dari pintu masuk, seorang wanita paruh baya melangkah perlahan. Tubuhnya terlihat letih, wajahnya sederhana, dan pakaiannya lusuh. Jilbab yang dikenakannya pun sudah pudar warnanya. Sebagian tamu langsung menoleh dan saling berbisik-bisik. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang tertawa kecil. Benarkah itu ibunya pengantin pria? Bisik seorang tamu. Masak sih, ibunya datang pakai baju seperti itu? Malu-maluin keluarga pengantin. Timpal yang lain sambil menutup mulut menahan tawa. Wanita itu tetap melangkah dengan hati-hati. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha tersenyum. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan, menemui anaknya di hari paling bahagia dalam hidupnya. Wanita itu adalah ibu dari sang pengantin pria, seorang penjual sayur di pasar yang setiap hari berjuang demi kehidupan anaknya. Ia berjalan mendekati pelaminan, melewati tatapan sinis dari para tamu undangan. Namun, saat langkahnya semakin dekat, hatinya mulai bergetar. Ia tahu, dunia anaknya kini sudah berbeda. Dunia yang penuh kemewahan, yang mungkin sulit menerima kehadiran seorang ibu sederhana sepertinya. Namun, cinta seorang ibu tak pernah mengenal rasa malu. Baginya, melihat anaknya bahagia adalah kebanggaan terbesar. Dengan langkah penuh doa, ia pun menaiki tangga menuju pelaminan. Dan disitulah, semua cerita bermula. Saat wanita paruh baya itu akhirnya tiba di atas pelaminan, suasana mendadak berubah tegang. Senyum para tamu perlahan hilang, digantikan dengan tatapan heran bahkan jijik. Sang ibu menundukkan wajahnya, menahan perasaan malu bercampur haru. Tangannya gemetar ketika hendak meraih tangan putranya, pengantin pria yang ia besarkan dengan cucuran keringat dan doa. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, calon menantunya yang duduk di samping sang pria segera membuka suara. Dengan wajah yang tampak marah bercampur jijik, ia berkata dengan lantang hingga terdengar oleh seluruh tamu undangan. "Bu, aku sudah cukup menerima anakmu meski dia hanyalah anak seorang penjual sayur. Tapi kenapa ibu harus mempermalukanku dengan datang ke acara sebesar ini memakai pakaian lusuh seperti itu? Tidakkah ibu sadar, semua orang menertawakan kita sekarang?" Kalimat itu menusuk hati sang ibu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin menjelaskan bahwa pakaian itu satu-satunya yang ia punya, pakaian terbaik yang ia miliki. Namun lidahnya keluh, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Calon menantu itu tidak berhenti. Dengan nada semakin tajam, ia melanjutkan. "Untung saja anak ibu punya wajah tampan. Kalau tidak, mana sudi aku menikah dengan anak seorang penjual sayur kotor sepertimu. Ibu harusnya tahu diri. Jangan mempermalukan kami di hadapan semua orang." Seisi ruangan terdiam. Sebagian tamu menunduk, ada yang menahan senyum, ada pula yang sibuk berbisik-bisik. Kata-kata kasar itu membuat suasana pesta berubah dari kebahagiaan menjadi rasa tidak nyaman yang menusuk hati semua orang. Sang ibu hanya bisa terdiam. Tangannya masih terulur, namun wajahnya penuh luka. Matanya basah, bukan karena menyesal datang, melainkan karena ia tak menyangka akan diperlakukan seperti ini di hadapan semua orang. Namun,
Rupanya hinaan itu tidak berhenti sampai di situ. Calon menantu yang dipenuhi emosi, tiba-tiba berdiri dari kursinya, lalu mendorong tangan sang ibu dengan kasar. Bahkan tanpa rasa hormat, ia mengangkat tangannya dan menampar pipi wanita paruh baya itu. Suara tamparan itu terdengar jelas, membuat seluruh ruangan terkejut. Tamu undangan terperangah. Beberapa menutup mulut tak percaya, sebagian lain terdiam kaku. Sang ibu terhuyung, hampir jatuh, namun segera menahan tubuhnya dengan kekuatan yang tersisa. Wajahnya memerah akibat tamparan, namun ia tetap menunduk tanpa membalas sedikit pun. Di tengah keheningan itu, air mata sang pengantin pria akhirnya pecah. Ia tak lagi bisa menahan amarah yang membara. Pandangannya beralih pada wanita yang seharusnya menjadi istrinya. Suaranya bergetar, namun tegas penuh kemarahan. "Cukup. Berhenti menghina ibuku," serunya lantang. Ruangan kembali hening. Semua mata kini tertuju pada sang pengantin pria yang berdiri dari kursinya dengan wajah marah dan tubuh bergetar. Para tamu mulai merasakan, inilah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suasana di ruangan itu membeku. Semua mata tertuju pada pengantin pria yang kini berdiri dengan wajah memerah, menahan emosi yang sudah tak terbendung. Ia menatap tajam calon istrinya, wanita yang baru saja mempermalukan dan menampar ibunya sendiri di depan ratusan tamu undangan. Dengan suara lantang yang bergetar, ia berkata, "Cukup. Jangan pernah lagi kau hina ibuku. Wanita di hadapanmu ini adalah orang yang telah membesarkanku dengan air mata dan keringatnya. Ia rela berkorban, menjual sayur setiap hari, hanya untuk aku bisa sekolah, aku bisa kuliah, dan aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa." Tamu undangan yang semula terdiam mulai berbisik. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang tampak terkejut mendengar pernyataan itu. Namun calon pengantin wanita masih tak bergeming. Dengan wajah dingin dan penuh kesombongan, ia menjawab, "Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya tahu satu hal, menikah denganmu sudah cukup membuatku malu. Apalagi kalau semua orang tahu bahwa aku menikah dengan anak seorang penjual sayur kumal seperti ini. Apa kata orang nanti?" Perkataan itu membuat hati sang pengantin pria semakin hancur. Ia menatap ibunya yang masih berdiri kaku dengan mata berkaca-kaca. Wanita itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya wajah sabar seorang ibu yang rela menahan segala hinaan demi kebahagiaan anaknya. Namun kali ini, sang pria tak bisa lagi menahan amarah. Ia mengepalkan tangannya, lalu menoleh lagi pada calon istrinya. "Kalau kau benar-benar berpikir begitu, kalau kau merasa malu dengan ibuku, maka aku juga malu mempunyai calon istri yang tidak bisa menghargai orang tua. Aku lebih baik membatalkan pernikahan ini sekarang juga daripada hidup bersamamu seumur hidup dengan kebencian terhadap ibuku." Ruangan kembali gempar. Para tamu menahan napas, tak menyangka pernikahan yang begitu mewah bisa kandas hanya dalam hitungan detik. Calon istrinya terperangah, matanya melebar tak percaya. Ia berusaha menahan tangan sang pria sambil berbisik panik. "Sayang, jangan begitu, semua ini sudah dipersiapkan. Bagaimana dengan tamu? Bagaimana dengan keluarga? Kita akan dipermalukan." Namun sang pria justru menepis tangannya dengan dingin. "Bukan kita yang dipermalukan, tapi justru aku yang mempermalukan diriku sendiri jika aku tetap menikah denganmu. Kau tega menampar ibuku di depan semua orang. Itu sudah cukup untuk membuka mataku, siapa dirimu sebenarnya." Terdengar bisik-bisik di antara para tamu undangan. Luar biasa, dia lebih memilih ibunya daripada calon istrinya. Memang benar, istri bisa dicari, tapi ibu tidak tergantikan. Sang pria lalu menggandeng tangan ibunya dengan penuh kasih. Dengan suara mantap, ia menambahkan, "Ma, ayo kita pulang. Aku tidak akan biarkan Mama dipermalukan lagi di tempat ini." Dengan langkah tegap, ia meninggalkan pelaminan, meninggalkan calon istrinya yang kini berdiri sendiri, wajahnya pucat pasi, dipermalukan di hadapan semua tamu. Hari bahagia yang diharapkan menjadi awal kehidupan baru, justru berakhir dengan air mata dan kehancuran. Namun bagi sang ibu dan anaknya,
Itulah awal dari sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Kasih sayang seorang ibu jauh lebih berharga daripada kemewahan semu. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu menjadi bahan perbincangan hangat di lingkungan sekitar. Banyak tamu undangan yang masih membicarakan betapa mengejutkannya keputusan sang pengantin pria yang berani membatalkan pernikahan mewah hanya demi membela ibunya. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mencibir, menganggap keputusan itu gegabah. Namun bagi sang pria, keputusan itu sudah final. Ia lebih memilih menjaga kehormatan ibunya daripada mempertahankan rumah tangga yang dimulai dengan penghinaan. Meski banyak yang menyayangkan, ia tidak menyesali tindakannya sedikit pun. Di sisi lain, calon pengantin wanita yang kini kembali ke rumah dengan wajah penuh amarah dan malu besar, harus menanggung cibiran dari keluarga dan tetangga. Gaun mewah yang pernah ia kenakan terasa tak berarti lagi. Semua tamu undangan sudah menyaksikan bagaimana sifat aslinya terbongkar di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Hari-harinya kini ia habiskan dengan kembali bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Namun di balik meja kerjanya, pikirannya selalu dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Setiap kali ia mengingat tatapan mata sang ibu yang penuh luka, hatinya terasa bergetar. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk meminta maaf secara langsung. Sementara itu, sang ibu penjual sayur kembali beraktivitas seperti biasa. Pagi-pagi buta ia sudah pergi ke pasar, menata dagangan dengan tangan yang mulai keriput. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Meski sempat terhina dan dipermalukan, ia justru merasa lega. Setidaknya kini ia tahu, anaknya tidak buta oleh cinta. Anaknya mampu memilih mana yang benar dan mana yang salah, bahkan meski itu berarti kehilangan calon istri. Malam-malamnya ia habiskan dengan duduk di teras rumah sederhana, menatap bintang sambil berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau masih menjaga anakku. Biarlah aku dihina, asal anakku tidak salah jalan. Hari berganti hari, hingga tepat seminggu setelah kejadian itu, sebuah peristiwa tak terduga kembali terjadi. Pagi itu, di perusahaan tempat calon menantunya bekerja, suasana terasa berbeda. Para karyawan sibuk merapikan meja, menegakkan badan, dan bersiap menyambut seseorang yang dikabarkan akan datang langsung ke kantor pusat. Ada bisik-bisik penuh kewaspadaan. Katanya hari ini pemilik perusahaan mau datang. Serius? Aku belum pernah melihat langsung. Ya, biasanya beliau jarang turun. Kalau sampai datang, pasti ada urusan penting. Calon menantu yang masih bekerja di sana terdiam, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha terlihat sibuk di depan komputernya, meski hatinya sebenarnya penuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya sosok pemilik perusahaan besar itu? Ia hanya mendengar namanya saja, tanpa pernah bertemu langsung. Beberapa menit kemudian, pintu besar kantor terbuka. Semua karyawan yang berdiri langsung menundukkan kepala. Sepasang langkah berwibawa terdengar memasuki ruangan. Seseorang dengan pakaian formal mewah, berhiaskan perhiasan elegan, melangkah anggun ke dalam ruangan. Di sampingnya, seorang pria muda tampan dengan setelan jas hitam berdiri tegap, memancarkan aura pemimpin sejati. Semua karyawan terperangah, termasuk calon menantu yang kini mulai merasa gugup tanpa sebab. Ia menelan ludah, dadanya berdegup kencang. Ada sesuatu pada sosok wanita paruh baya itu yang terasa familiar. Dan dalam hitungan detik, wajahnya pucat pasi. Wanita itu bukan orang asing baginya. Dialah wanita yang seminggu lalu ia hina dan tampar di hadapan ratusan tamu undangan. Langkah wanita paruh baya itu begitu mantap saat memasuki ruangan kantor besar yang megah itu. Semua karyawan berdiri tegak, sebagian bahkan menunduk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Aura kewibawaan terpancar jelas dari wajahnya. Tak ada yang berani berbisik, tak ada yang berani bergerak, semua mata hanya tertuju padanya. Di sampingnya, pria muda dengan jas hitam yang gagah berjalan tenang. Tatapannya tajam, pembawaannya penuh percaya diri. Dialah yang dikenal oleh para karyawan sebagai CEO muda perusahaan tersebut. Sosok yang jarang sekali hadir di hadapan staf biasa. Kehadirannya hari itu semakin membuat suasana kantor menegang.
Namun satu orang di ruangan itu justru merasakan kegelisahan yang tak tertahankan. Calon menantu yang seminggu lalu dipermalukan di pernikahan mendadak kehilangan tenaga di kakinya. Matanya tak bisa beralih dari sosok wanita parubaya itu. Setiap langkah yang mendekat membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa dia? Batinnya bergetar hebat. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun rasa takut yang menyesakkan membuat tubuhnya kaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, meski ruangan ber-AC. Manajer perusahaan lalu menyambut dengan suara lantang penuh hormat. Selamat datang Ibu Ratna, pemilik perusahaan ini, beserta putra beliau, CEO kita tercinta. Seisi ruangan sontak bertepuk tangan. Karyawan bersorak hormat, sebagian bahkan menunduk lebih dalam lagi. Semua memberikan penghormatan luar biasa, sementara calon menantu yang dulu penuh angkuh kini hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi. Wanita itu, sosok yang seminggu lalu hanya dianggap penjual sayur lusuh, kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan besar yang menaungi ribuan karyawan. Penampilannya berubah total. Baju formal mewah yang dikenakan, perhiasan berkilau di leher dan tangannya, serta aura harisma yang tak terbantahkan, membuat semua orang terpesona. Namun, bagi satu orang di ruangan itu, semua ini bukanlah pemandangan indah. Justru seperti mimpi buruk yang baru dimulai. Ia teringat jelas bagaimana tangannya dulu menampar wajah wanita yang kini disambut dengan penuh hormat oleh semua orang. Kata-katanya yang kasar masih terngiang di telinga, setiap hinaan yang ia ucapkan kini berubah menjadi belenggu rasa bersalah yang mencekik. Wanita paruhbaya itu menoleh sekilas ke arah karyawan-karyawan yang berjejer, matanya lalu berhenti tepat pada wajah yang pernah merendahkannya. Tatapannya dingin, namun penuh makna. Senyum tipis terukir, bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang menyimpan luka sekaligus kekuatan. Calon menantu itu gemetar. Ia tahu, saat ini kebohongan dan kesombongannya telah terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Tidak ada tempat bersembunyi. Semua karyawan akan segera tahu siapa dirinya, dan bagaimana sifat buruknya selama ini. Ruangan kantor yang semula dipenuhi tepuk tangan perlahan kembali hening ketika Ibu Ratna melangkah lebih maju ke tengah ruangan. Wibawanya seolah memenuhi setiap sudut, membuat semua karyawan menahan napas. Ia menoleh perlahan ke arah manajer yang mendampingi, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Terima kasih atas sambutannya. Hari ini saya datang bukan hanya untuk meninjau perusahaan, tetapi juga ingin melihat lebih dekat orang-orang yang bekerja di sini. Saya ingin tahu, apakah mereka benar-benar menjaga nama baik perusahaan yang sudah saya bangun sejak puluhan tahun lalu. Suara itu membuat semua karyawan makin tegang. Mereka berdiri semakin tegak, takut kalau ada kesalahan kecil yang bisa membuat pemilik perusahaan murka. Namun bagi satu orang, kata-kata itu terdengar bagaikan pedang yang menancap tepat di jantungnya. Calon menantu yang dulu penuh angkuh kini mulai gemetar hebat. Ia menunduk dalam, berharap tidak dikenali. Namun doanya tak terkabul. Tatapan mata Ibu Ratna perlahan beralih, menembus kerumunan karyawan, lalu berhenti tepat padanya. Waktu seakan berhenti. Semua orang yang ada di ruangan tidak menyadari apa yang terjadi, namun bagi calon menantu itu, tatapan tersebut adalah pengingat akan luka yang ia buat seminggu lalu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin terus mengalir. Seorang staf berbisik ke temannya, kenapa dia terlihat begitu panik? Bukankah dia biasanya sangat percaya diri? Yang lain menjawab pelan, entahlah. Tapi lihat, sepertinya Ibu Ratna mengenalnya. Dan benar saja, langkah Ibu Ratna berhenti tepat di depannya. Senyum tipis terukir di bibirnya, kali ini bukan senyum hangat seorang ibu, melainkan senyum dingin seorang pemilik perusahaan yang sedang menguji seseorang. Dengan suara lantang yang terdengar jelas ke seluruh ruangan, ia berkata, "Saya kenal wajah ini. Minggu lalu, di sebuah pesta pernikahan, saya berdiri di pelaminan dengan pakaian sederhana. Dan di hadapan ratusan orang, seorang wanita menampar saya, menghina saya, dan merendahkan anak saya hanya karena saya seorang penjual sayur." Ruangan sontak gempar. Para karyawan saling berpandangan dengan mata terbelalak.
Semua bisik-bisik penuh rasa penasaran. Mereka tak menyangka, wanita yang disebutkan itu adalah rekan kerja mereka sendiri, yang kini berdiri gemetar di hadapan pemilik perusahaan. Ibu Ratna lalu melanjutkan, "Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai pemilik perusahaan ini. Dan saya ingin semua orang tahu, sifat seseorang tidak pernah bisa ditutupi oleh pakaian mewah atau jabatan tinggi. Kesombongan akan selalu menemukan jalannya untuk terbongkar." Calon menantu itu terisak, tubuhnya lemas. Ia teringat semua kata-katanya sendiri yang kasar dan menusuk. Kini semua orang tahu siapa sebenarnya dirinya. Ia ingin membela diri, namun suaranya tercekat, lidahnya keluh. Sementara itu, anak laki-laki yang berdiri di samping ibunya, CEO muda yang gagah, ikut menatap wanita itu dengan sorot mata tajam. Tatapannya jelas menyiratkan kekecewaan. Bagi semua karyawan yang hadir, rahasia besar akhirnya terungkap. Wanita yang seminggu lalu dipermalukan di pelaminan ternyata bukan orang sembarangan. Dialah pemilik perusahaan besar itu, dan putranya adalah CEO yang dihormati banyak orang. Tangis pecah dari wanita yang seminggu lalu berdiri angkuh di pelaminan. Kini, di hadapan semua rekan kerjanya, ia jatuh berlutut. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar hebat, suaranya parau penuh penyesalan. "Bu, ampunilah saya. Saya Vilaf. Saya tidak tahu siapa sebenarnya ibu. Saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Air mata mengalir deras di pipinya. Ia meraih ujung pakaian Ibu Ratna, memohon dengan penuh rasa putus asa. Semua karyawan yang menyaksikan adegan itu terdiam, sebagian merasa iba, namun banyak pula yang menilai bahwa inilah balasan setimpal dari kesombongan yang pernah ditunjukkannya. Namun tatapan Ibu Ratna tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kebencian, hanya dingin dan penuh wibawa. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Kau menamparku di hadapan ratusan tamu undangan. Kau menghinaku hanya karena aku memakai pakaian lusuh. Kau mempermalukan anakku, yang seharusnya kau cintai. Dan sekarang, setelah semua orang tahu siapa aku sebenarnya, baru kau meminta maaf? Apakah maafmu datang dari hati, atau hanya dari ketakutan?" Wanita itu terisak semakin keras. Suaranya bergetar. "Sungguh, saya menyesal, Bu. Tolong jangan singkirkan saya dari perusahaan ini. Saya berjanji akan berubah, saya berjanji akan menghormati orang lain." Namun Ibu Ratna menggeleng pelan. "Kesempatan terbesar yang kau miliki sudah kau buang. Anak saya sudah memilih meninggalkanmu, dan itu adalah keputusan terbaik. Aku tidak bisa mempercayakan perusahaan ini kepada seseorang yang tidak bisa menghargai orang lain. Maka, aku beri pilihan, mengundurkan diri dengan terhormat, atau aku sendiri yang akan memecatmu." Ruangan hening. Semua karyawan menahan napas, menunggu keputusan. Wanita itu terdiam lama, lalu menangis histeris. Ia tahu, karir yang ia banggakan kini hancur dalam sekejap, sama seperti pernikahannya yang gagal seminggu lalu. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya berkata lirih, Saya akan mengundurkan diri." Karyawan lain saling berpandangan, sebagian mengangguk, sebagian lagi bergumam bahwa inilah akibat dari kesombongan dan sikap buruk yang tidak pernah terkendali. Ibu Ratna lalu melangkah pergi, diikuti putranya yang berdiri tegak dengan wibawa seorang pemimpin muda. Saat mereka meninggalkan ruangan, semua karyawan memberikan penghormatan. Namun di sudut ruangan, wanita yang pernah menjadi calon menantu itu terduduk lemas. Wajahnya penuh air mata, menyesali perbuatannya yang kini tak lagi bisa diperbaiki. Hari itu menjadi bukti nyata bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dan bahwa penghinaan terhadap orang lain, sekecil apapun, akan kembali sebagai penyesalan yang tak berguna.